wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Alvina Damayanti, NIM 1900728 dari kelas 3B PGSD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Debbie Septiani, NIM 1901192 dari kelas 3B PGSD. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kulukia, NIM 1900239 dari kelas 3B PGSD. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elviana Ramdayanti, NIM 1901140 dari kelas 3B PGSD. Perkenalkan diri, nama saya Nanda Devi Nurhayati, NIM 190054419 dari kelas 3B PGSD. Perkenalkan, nama saya Natasha Veronica, NIM 1900346. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oka Setiawanti dengan NIM 1905187. Nama saya Rufikoh, NIM 1909262. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah semangat banget ya pagi hari ini. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya. Dan jangan lupa menjaga kesehatan itu penting agar terhindar dari penyakit. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dan kerapihan cara berpakaian kalian. Nah, di sini kan ada 3 bagian ya, dari sebelah kanan, dari tengah Ibu, dan dari sebelah kiri Ibu. Nah, dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu ya. Bagaimana? Oke. Baik, untuk sebelah kanan Ibu, silahkan kalian berdiri. Oke, baik. Alhamdulillah pakaiannya juga rapi, penampilan juga rapi. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu sebelah tengah Ibu. Ya, alhamdulillah sama ya. Hari ini pada cakep-cakep, cantik semuanya. Sebelah kiri Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Semangat banget. Rapi dari atas sampai bawah, semuanya rapi, bersih, cakep, semangat. Ibu senang deh hari ini. Hari ini ada yang sudah membantu pekerjaan orang tua di rumah? Bagaimana? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah tolong dipertahankan ya. Dan yang belum, sesekali lah ya, kalau misalkan kalian males nih, ya ingat-ingat lagi lah, orang tua itu kan bekerja keras untuk kalian, jadi setidaknya meringankan beban orang tua di rumah, entah itu menyapu ataupun hal lainnya. Lalu hari ini apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah semangat katanya. Semangat, bagus, semangat. Karena kan Ibu tadi lihat dari awal sampai cara berpakaian kalian juga, semangat banget. Ibu senang lihatnya. Nah, hari ini Ibu senang ya melihat kalian semangat. Jadi ketika pembelajaran dimulai pun nanti harus tetap semangat ya, karena ilmunya ini sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Karena pembelajaran atau materi hari ini itu nanti pas kalian SMP, SMA, ataupun SMK itu masih dipelajari, dan untuk pengetahuan kalian juga seperti itu. Dan semoga juga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan kalian juga bisa menerapkan gitu ya, atau lebih menggali lagi tentang pengetahuan materi hari ini seperti itu. Lalu kira-kira Ibu akan membahas apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Andini ya? Ya, Andini tahu.
Kayaknya Andini udah membaca nih bukunya ya. Hari ini Ibu akan membahas mengenai materi tata surya dan benda-benda langit. Jangan lupa menyimak ya. Mari kita simak pembahasannya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Sistem tata surya termasuk dalam bagian alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak dalam salah satu galaksi yang ada di alam semesta ini, bernama Galaksi Bima Sakti, menurut Milky Way. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan satu video yang berkaitan dengan materi hari ini. Silahkan anak-anak untuk menonton dan mengamati video tersebut. Malam yang cerah ya. Bulan bersinar dengan terangnya dan bintang bertaburan di langit. Lalu, di mana matahari berada? Tentu saja karena sudah malam, matahari tidak terlihat di sini. Karena ia sedang menerangi bagian bumi yang lain. Namun, apakah kamu tahu perbedaan antara planet bumi, bulan, dan matahari? Kalau begitu, kita cari tahu perbedaannya. Kita memiliki matahari, bumi, dan bulan. Untuk mengetahui perbedaannya, ayo kita kenali satu persatu. Matahari. Matahari adalah benda angkasa yang menyinari kita selama siang hari. Ia adalah pusat dari sistem tata surya kita. Maka dari itu, seluruh planet, termasuk planet bumi, bergerak mengitari matahari. Matahari digolongkan sebagai bintang, sesuai dengan sifat bintang, yaitu memancarkan cahayanya sendiri, sama seperti bintang-bintang yang kamu lihat di langit ketika malam. Namun, karena jarak mereka yang sangat jauh, maka terlihat kecil sekali dari bumi. Selanjutnya adalah planet tempat tinggal kita, Bumi. Planet Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Bumi tidak pernah diam. Karena ia selalu berputar pada porosnya, maka bumi punya sisi yang terang dan gelap. Yang terakhir adalah bulan. Bulan adalah satelit alami bumi, sesuai dengan sifat satelit yang selalu mengitari planetnya dengan setia. Sebagai satelit bumi, bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri, tapi ia memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. Itulah mengapa bulan terlihat terang. Nah, sudah tahu kan perbedaan ketiganya? Bintang, planet, satelit. Selain 3 benda angkasa tadi, dalam tata surya kita ada 8 planet yang mengitari matahari loh. Planet apa sajakah mereka? Yuk kita berkenalan dengan semuanya. Inilah tata surya kita. Banyak sekali ya planetnya. Agar mereka bergerak, kita harus menyapa mereka. Ayo katakan, halo tata surya. Wah, setiap planet punya bentuk dan warna yang berbeda-beda ya. Mari kita sebutkan namanya satu persatu.
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto, kamu kan sudah bukan planet lagi. Tapi jangan sedih, kamu masih ada kok di tata surya kita sebagai planet kerdil. Bersama Kumaya, Eris, Ceres, dan Makemake. Apa itu tadi? Ia adalah komet. Komet adalah benda angkasa berupa butiran es dan kumpulan gas yang terbakar. Hobinya adalah menjelajah tata surya loh. Ayo kita lanjutkan berkenalan dengan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius. Ia adalah planet yang paling kecil di antara planet lainnya. Namun, ia sangat panas. Planet kedua adalah Venus. Karena ukurannya yang mirip dengan bumi, ia dijuluki adik perempuan bumi. Venus adalah planet yang paling terang yang dapat dilihat dari bumi. Karena kita sudah berkenalan dengan bumi sebelumnya, maka planet selanjutnya adalah Mars. Walaupun ia planet yang paling merah, namun ia adalah planet yang dingin loh. Bahkan, ia memiliki kutub utara seperti di bumi. Ia memiliki 2 satelit alami, Phobos dan Deimos. Selanjutnya adalah, apa ini? Oh, ternyata planet kelima dan yang paling besar, Jupiter. Noda merah raksasa pada tubuhnya ini adalah badai topan yang sangat besar dan telah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Saturnus adalah planet keenam dan ia yang paling ringan. Bahkan bila ia ditaruh di atas air, maka ia akan mengapung loh. Nah, 2 planet terakhir dalam tata surya, Uranus dan Neptunus. Mereka berdua dijuluki raksasa es karena mereka adalah 2 planet yang paling dingin. Kita sudah berkenalan dengan seluruh isi tata surya. Namun, masih banyak yang belum ditemukan di luar sana. Bila kamu belajar dengan sungguh-sungguh dan ikut dalam penelitian ruang angkasa, mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang baru. Sampai jumpa di ruang angkasa. Dadah! Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan dan sedikit penjelasan dari gambar atau foto yang akan Ibu tunjukkan mengenai tata surya. Silakan anak-anak untuk mendengarkan dan mengamati penjelasan dari Ibu. Galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang dengan diameter 100 tahun. Cahaya dan sistem tata surya terletak di salah satu sabuk minior bernama Orion. Dalam sabuk Orion inilah sistem tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya yang membentuk susunan yang teratur. Susunannya sebagai berikut.
Yang pertama yaitu matahari. Susunan yang pertama yaitu matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Energi yang dihasilkan matahari merambat melalui luar angkasa dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kita kenal sebagai cahaya tampak. Lapisan-lapisan matahari terdiri dari bagian inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang kedua yaitu bulan. Susunan yang kedua yaitu bulan. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet dan orbitnya. Dengan diameter 27%, kepadatannya 60%, dan masanya 1,23% dari bumi. Di antara satelit alami lainnya, bulan adalah satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Tiga yaitu planet-planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari. Yang pertama yaitu planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak dari Merkurius ke matahari hanya sekitar 58 juta kilometer. Dengan jarak yang dekat ini, pada siang hari suhu permukaan Merkurius mencapai 450 derajat Celcius dan pada malam hari sekitar 180 derajat Celcius. Yang kedua yaitu planet Venus. Planet Venus adalah planet kedua terdekat dengan matahari yang berjarak sekitar 108 juta kilometer. Planet Venus ini tidak memiliki satelit seperti bumi, tetapi Venus adalah benda langit yang paling terang setelah matahari dan bulan. Yang ketiga yaitu planet Bumi atau Bumi. Bumi adalah planet ketiga setelah Venus yang mengelilingi matahari dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Hal ini ditandai dengan adanya sumber kehidupan berupa air, oksigen, karbon dioksida, lapisan ozon, dan unsur kehidupan lainnya. Yang keempat yaitu planet Mars. Planet Mars. Planet Mars adalah planet keempat dari matahari dan planet kedua terkecil setelah Merkurius yang memiliki diameter sekitar 6.800 km. Mars memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta kilometer dengan waktu satu kali orbit selama 687 hari dan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Yang kelima yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan merupakan planet yang terbesar di dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki diameter pada permukaannya sekitar 142.860 km dan memiliki volume yang mampu menampung 1.300 kali bumi. Yang keenam yaitu Saturnus. Planet Saturnus adalah planet keenam dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Kita tahu bahwa planet Saturnus adalah planet paling cantik di antara planet-planet lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet. Yang ketujuh yaitu Uranus. Planet Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan termasuk planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet Uranus terkenal dengan sebutannya sebagai planet paling dingin di tata surya. Hal ini karena suhu minimum di sana bisa mencapai -224 Celcius. Dan yang terakhir yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet ke-8 yang dihitung dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat di tata surya yang memiliki diameter sekitar 49.530 km.
Menurut para ahli astronomi, massa Neptunus 17 kali lipat lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar daripada planet Uranus. Nah, itu adalah susunan tata surya. Selanjutnya tugas kalian adalah menulis inti pokok dari gambar dan video yang tadi kalian sudah lihat. Coba kerjakan secara individu, Ibu kasih waktu 15 menit ya, kerjakan dari sekarang. Setelah itu nanti kalian kumpulkan di meja di depan. Sudah selesai semuanya? Yuk yang udah kumpulin ke depan ya tugasnya. Nah, tadi kan kalian udah menulis nih inti pokok dari gambaran video yang tadi ditampilin. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan tentang tulisan kalian? Ya, coba Anto. Coba, tadi apa sih yang Anto tulis tentang inti pokok dari gambaran video yang tadi Anto lihat? Ya, bagus. Nah, jadi inti pokok dari gambar dan video yang tadi kalian lihat itu adalah tentang anggota tata surya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, coba sebutkan urutan tata surya dari terbesar sampai terkecil. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Salsa. Ya, jadi tadi apa urutannya yang terbesar sampai terkecil? Ada matahari, planet, bulan, asteroid, meteoroid, komet, medium, dan antar planet. Nah, itu adalah anggota-anggota tata surya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih, apakah matahari termasuk anggota tata surya? Iya, dia termasuk. Malahan ya, matahari itu merupakan komponen utama dari tata surya. Matahari itu merupakan bintang induk dari tata surya. Kenapa sih matahari itu disebut sebagai pusat tata surya? Karena matahari memiliki gaya gravitasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan matahari dikelilingi oleh planet-planet. Coba ada yang tahu nggak planet-planet apa yang ada di tata surya? Ada berapa? Coba sebutin dulu ada berapa. Ada 8 planet. Yang pertama itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, coba di antara 8 planet itu yang paling besar itu planet apa? Planet Jupiter. Kalau yang paling kecil? Yang paling kecil? Merkurius. Nah, Merkurius itu selain planet yang paling kecil, dia termasuk planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan media pembelajaran tata surya. Ini dia. Media tata surya ini adalah planet-planet di tata surya yang terdekat dengan matahari hingga terjauh dari matahari. Yang pertama, yang terdekat dari matahari itu ada Merkurius. Yang kedua ada Venus. Yang ketiga ada Bumi, tempat kita tinggal. Yang keempat ada Mars. Yang kelima ada Jupiter. Yang keenam ada Saturnus. Yang ketujuh ada Uranus. Dan yang terakhir adalah Neptunus. Nah, agar kalian lebih paham untuk mengamati media pembelajarannya, Ibu akan mempersilahkan kalian secara bergilir untuk melihat media pembelajarannya ke depan. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ayo buat kelompok sekarang. Buat kelompok ya. Sudah pada dapat kelompok semua belum? Sudah? Baik. Kalau sudah, sekarang kalian keluarkan kertas dan juga pulpennya. Ayo dikeluarkan. Nah, di sini Ibu akan memberikan 5 soal esai, lalu kalian menjawabnya secara berdiskusi dengan kelompok ya. Ibu diktekan soalnya. Yang nomor pertama, apakah yang dimaksud dengan tata surya? Ayo, ditulis soalnya, yaitu
apakah yang dimaksud dengan tata surya? Sudah? Baik kalau sudah. Lalu soal yang kedua yaitu sebutkan nama-nama planet yang berada di tata surya. Sebutkan nama-nama planet yang berada di tata surya. Sudah belum? Sudah. Lalu yang nomor ketiga, sebutkan planet yang sama sekali tidak memiliki satelit. Sebutkan planet yang sama sekali tidak memiliki satelit. Sudah? Sudah. Lalu yang nomor 4, sebutkan ciri-ciri planet Merkurius dan planet Jupiter. Sebutkan ciri-ciri planet Merkurius dan planet Jupiter. Dan soal yang terakhir, nomor 5, mengapa bulan disebut sebagai satelit bumi? Mengapa bulan disebut sebagai satelit bumi? Sudah? Baik, kalau sudah, sekarang kalian mengerjakannya secara diskusi ya. Tidak ada yang nyontek sama kelompok lain. Kalian harus berdiskusi dengan kelompoknya ya. Gimana anak-anak, sudah mengerjakannya? Per kelompoknya sudah? Sudah, alhamdulillah. Sekarang bagi yang sudah, boleh kertasnya dikumpulkan ke depan, ke meja ibu. Mangga? Oh iya boleh, mangga silahkan. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi materi kita hari ini mengenai sistem tata surya. Di sini ada yang mau menyebutkan pengertian tata surya itu apa? Kalau ada yang mau, silakan ajukan tangannya. Ya, Rian, silakan. Ya, betul ya. Jadi, sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Tuh, terima kasih Rian. Lalu, mengenai matahari. Matahari itu mempunyai beberapa lapisan. Di sini ada yang mau menyebutkan lapisan matahari itu apa saja? Kalau ada yang mau, silakan acungkan tangannya ya. Ya, Rina, silakan. Apa saja lapisan matahari? Ya, benar. Jadi lapisan matahari itu ada bagian inti, ada fotosfer, ada kromosfer, dan ada korona. Tuh. Oke, terima kasih Rina atas jawabannya. Selanjutnya, di sini ada yang tahu benda langit yang paling terang setelah matahari itu apa? Ada yang mau menjawab? Febri, ya. Apa ya Feb, benda langit yang paling terang setelah matahari itu? Ya, betul. Jawabannya adalah bulan. Terima kasih Febri. Nah, selanjutnya mengenai planet nih. Di sini ada yang tahu urutan planet apa saja? Kalau ada yang mau, silakan acungkan tangannya. Fikri, mau menyebutkan? Ya, silakan. Apa saja ya, Fik? Urutan planet-planet itu? Betul. Jadi yang pertama ada Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga ada Bumi. Nah, kita tinggal di Bumi ya. Yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, lalu Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Nah, baik, terima kasih Fikri atas jawabannya. Nah, anak-anak, mungkin sekian ya materi kita hari ini. Semoga setelah kita mengulas kembali, kita dapat semakin paham dan semakin mengerti apa yang telah kita pelajari hari ini. Dan terima kasih bagi anak-anakku semua yang telah menyimak, yang telah fokus, yang telah
bertanya ataupun yang telah menjawab. Terima kasih. Baiklah, pembelajaran hari ini telah selesai. Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Acung tangannya. Ya, boleh, silakan. Oke, kesimpulannya bagus. Oke, ada lagi yang mau menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oh, kamu mau? Oke, boleh, silakan. Nah, benar. Dari kesimpulan yang telah teman-teman kalian tadi ungkapkan, ya betul, dapat kita simpulkan bahwa pusat sistem tata surya kita adalah matahari. Nah, bumi mengelilingi matahari selama 365 hari yang disebut dengan revolusi bumi. Nah, bumi yang berputar pada porosnya disebut rotasi bumi yang mengakibatkan ya siang dan malam. Satelit alami bumi apa tadi? Ya, satelit alami bumi yaitu bulan. Bulan mengelilingi bumi selama 29,5 jam yang disebut dengan revolusi bulan. Ya. Tadi apa nama galaksi kita? Galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti kita ada namanya planet-planet. Ada apa aja namanya? Ada Merkurius, Venus, Bumi, apalagi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Bila tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya dikerjakan secara individu ya. Nanti Ibu berikan kertas ke kalian, nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau memimpin doa? Silahkan memimpin doa. Ya, berdoa. Yaudah ibu pimpin ya. Berdoa menurut kepercayaan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.